warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Raisni beserta rekan saya Chef Nesyaira dan Teguh Salman. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas 1C Administrasi Logistik. Di sini kami akan membawakan materi mengenai teknologi dan implementasi supply chain management di PT Nippon Indosari Korpindo atau produknya itu yang biasa kita kenal dengan sari roti. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini aku Safna Syahira Nasafa akan menjelaskan tentang sejarah PT Nippon Indosari Korpindo yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, penjualan, dan distribusi roti dengan merek dagang sari roti. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1995 dengan pabrik utamanya yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. Hingga saat ini, perusahaan sari roti telah memiliki 14 pabrik, di mana 13 diantaranya tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan satu pabrik lainnya terletak di Filipina. Lalu, penerapan sistem informasi. Pada tahun 2007, PT Nippon Indosari Korpindo (NIC) mulai meningkatkan kinerja operasional bisnisnya dengan menerapkan metode, teknologi, dan proses bisnis khusus untuk industri CPG atau Consumer Packaged Goods yang tergabung dalam paket SAP Best Practices. Setelah menerapkan paket khusus itu, produsen sari roti dan boti tersebut antara lain bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem informasi, menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Lalu di sini ada fitur Fast CPG, yaitu yang pertama peta aliran bisnis, yang kedua membuat skenario bisnis, lalu yang ketiga menangani peralihan data. Lalu adapun manfaat Fast CPG, yaitu yang pertama proses bisnis terintegrasi, lalu yang kedua pengelolaan lebih mudah, yang ketiga mengurangi administrasi, lalu yang keempat mengurangi sumber daya manusia, lalu yang kelima peningkatan efisiensi, yang keenam peningkatan penjualan. Hingga saat ini, perusahaan sari roti masih menggunakan beberapa modul SAP seperti Sales and Distribution, Material Management, Finance, Production Planning, dan Controlling. Modul Material Management dilakukan untuk melakukan penjadwalan pembelian bahan baku serta pengelolaan stok barang, sedangkan modul Production Planning untuk melakukan penjadwalan produksi agar keseluruhan proses produksi perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selain menetapkan modul SAP, di perusahaan ini juga memiliki beberapa metode dan teknologi dalam proses manufacturingnya. Yang pertama itu, mereka mempunyai konsep just in time. Jadi, konsep ini diterapkan karena produk roti itu memiliki life cycle yang sangat pendek. Konsep ini berprinsip untuk hanya memproduksi jenis barang-barang yang diminta saja, dengan jumlah yang diperlukan dan pada saat yang diperlukan juga oleh konsumennya. Tujuannya adalah untuk mengefisiensikan proses sehingga tidak perlu adanya stok di pusat distribusi sehingga pemasok mengirimkan barang ke pusat distribusi, maka barang tersebut akan dikirimkan ke gerai-gerai dan konsumen dengan sesegera mungkin. Nah, selanjutnya itu ada APO tool dari sistem SAP. Jadi, APO adalah perencanaan dalam supply chain management yang digunakan untuk merencanakan produksi, pergudangan, dan transportasi. Tool ini membantu menyelaraskan kebutuhan pelanggan dengan aset inventory perusahaan. Jadi, ada beberapa fitur utama SAP APO ini, meliputi yang pertama itu ada demand planning, yaitu untuk memprediksi permintaan pelanggan. Lalu ada supply network planning untuk merancang alur pasokan berdasarkan sumber daya yang ada. Lalu yang terakhir ada production planning and detailing scheduling, yaitu untuk menjadwalkan produksi secara efisien. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat kebutuhan pelanggan, untuk meningkatkan pelayanan, serta untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada RFID. Jadi PT Nippon Indosari Korpindo ini menggunakan teknologi RFID di dalam supply chain management mereka. RFID ini adalah suatu teknologi di mana informasi mengenai barang yang masuk atau yang diproduksi itu melalui sebuah frekuensi, yaitu menggunakan media tag atau chip yang di dalamnya itu sama seperti membaca barcode. Jadi RFID ini dapat mendeteksi data yang berjarak 1
waktu meter. Melalui teknologi RFID, perusahaan dapat memperoleh data mengenai beberapa barang yang akan diproduksi, barang yang akan dijual, dan data lain yang berkaitan dengan produksi barang dan penjualan barang. Dengan hal ini, perusahaan dapat mempercepat sistem forecasting perusahaan mereka. Pada proses ini dimulai dari bahan baku dan dari bahan baku ke pabrik roti, dari pabrik roti ke distributor center. Dari distributor center menjadi 3 bagian, yaitu supermarket, direct selling, dan toko. Dari supermarket dan direct selling dan toko langsung ke pelanggan. Pemilihan bahan baku dilakukan dengan seleksi ketat untuk menjaga kualitas dan konsistensi roti yang dihasilkan. Pabrik roti, di sini proses pembuatan roti meliputi pencampuran adonan, fermentasi, pembentukan, pemanggangan hingga pengemasan. Pusat distribusi, proses distribusi sari roti berlangsung 24 jam untuk memastikan produk segar sampai ke konsumen. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.